Gimana coba? Masalahnya itu kalau kita kan terdengar semua. Iya. Lah Pak Indranya enggak dengar kita. Di Japri mawon Bu Hita mungkin ganti perangkat gitu. Bukan linknya ya. Bukan, tapi kalau yang sini kan suaranya jernih daripada tulis di grup ya. Barangkali Bapak operator nggih Bu Hita. Perlu ganti perangkat komputer. Nggih, soalnya suara kita kan bening semua. Oh, bening. Cerah. Semua CLK-nya itu berarti. Kan sudah mandi Bu, dadosnya bening, ngoten lho. Sudah mandi. Tadi malam kemarin itu saya jarak aras-arasan garap sampai akhirnya saya garap malam 11:30 itu baru upload. Saya wis tidur Bu. Kan sudah diupload toh Bu Hita. Lah nggih baru kali ini gitu nambung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Indra, gimana suara saya sudah masuk? Suara ibu apa sudah masuk? Katanya belum ya Bu. Belum. Iya, berarti mungkin Bu perlu ganti perangkat komputer yang dipakai Pak Indri ya mungkin. Halo, gimana? Halo Bu, ternyata masih tetap Bu kayaknya. Mungkin tidak tahu ini. Pak Indri ya mungkin perlu ganti komputer. Bisa saya tanya mahasiswanya bisa mendengar. Iya, bisa. Nah ini biar bisa terdengar apa direkam? Nek ngerekam piye carane? Tapi kan nggak ada suaranya. Lah masalahnya kan di situ Bu. Nanti kalau medianya itu tidak bisa mendengar kan tidak bisa mendapatkan suara dari kita. Sakit ya. Ya gitu ya, nggak apa-apa ya. Ya wis, makasih. Nggih. Oke, nggih. Kelompok. Oke. Nggih. Nggih Pak Indra, nggih terima kasih. Nggih sami-sami. Oke, Bapak dan Ibu, bisa kan mendengar suara saya ya? Dengar Bu. Bisa Bu. Saya pun juga bisa mendengar suara panjenengan. Nggak tahu di mananya, sehingga yang di Pak Indra itu walaupun sudah diganti masih belum bisa. Tapi katanya nggak apa-apa. Oke, kita mulai kegiatan hari ini, wawasan kebangsaan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka acara wawasan kebangsaan ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat nanti, apa yang kita dapatkan nanti akan berguna bagi diri kita, terutama bagi sekolah kita, terutama bagi anak didik kita. Monggo Bapak Ibu dipimpin berdoa. Siapa? Ayo. Monggo Pak Hari. Mutahari Murtado. Mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali
dalam kelompok yang full nih, PPKN. Nah, sebelum mulai perkuliahan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan manfaat untuk kita semua. Berdoa untuk berdoa menurut agamanya masing-masing, dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Hari. Bapak Ibu sekalian, hari ini kegiatan kita adalah wawasan kebangsaan. Ya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat Bapak Ibu semua peserta PPG semuanya masih ceria-ceria. Semuanya masih semangat-semangat ya. Tidak ada kendala ya Bapak Ibu ya dalam menyelesaikan PPG ini ya. Saya rasa wajahnya sudah masih semerengah, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang sakit. Ya kan sampai detik ini kan nggak ada yang sakit ya. Alhamdulillah. Sehat. Apa yang kita lakukan di PPG ini sudah tinggal sedikit. Sudah tinggal mungkin 25%. Jadi yang 75 sudah kita kerjakan dengan lancar, dengan tidak ada suatu kendala apapun. Itu patut kita syukuri. Semoga yang tinggal sedikit ini Bapak Ibu tetap bersemangat dan tambah bersemangat untuk menyelesaikan nanti PPL-nya, baik PPL pertama, PPL kedua dapat dilakukan lebih baik daripada PPL pada siklus 1. Gitu pula nanti ketika Bapak Ibu melakukan mengumpulkan portofolio UKIN, mempersiapkan UP, semuanya harus dengan semangat sehingga nanti hasilnya insya Allah kalau semuanya itu semangat baik dan diniatkan memang untuk kebaikan diri kita sendiri dan pendidikan pada umumnya, insya Allah hasilnya juga baik. Oke, marilah kita bersama-sama memulai kegiatan wawasan kebangsaan ini dengan menyanyikan Indonesia Raya. Monggo Pak Yosi untuk dikibarkan benderanya. Baik Bu. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Kasih dereng. Belum, Pak. Ya, sudah. Belum. Bagus. Oke, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai dengan tayangan ini. Hiduplah
Oke, terima kasih Pak Yesi. Bapak Ibu semuanya, marilah kita mengikuti wawasan kebangsaan. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak mungkin ya, insya Allah ada di antara 30 peserta PPG ini yang sudah pernah ikut penataran kebangsaan. Siapa itu? Monggo siapa yang sudah pernah ikut? Jangan malu-malu, nanti saya tolong dibantu. Bu Hita, Bu sudah pernah Bu Hita? Belum, Bu. Oh, Pernah, Bu. ya. Oke, kalau mungkin ada tapi malu-malu ya. Oh, sungkan aku yang sering banget. Oke, Bapak Ibu akan saya coba tayangkan tentang wawasan kebangsaan. Nanti kita bersama-sama untuk memahami wawasan kebangsaan ini. Oke, monggo saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Iya, Bu. Oke. Sebenarnya wawasan kebangsaan itu ada 5 topik Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya tayangan saya ya? Sudah, Bu. Sebenarnya wawasan kebangsaan itu ada 5 topik Bapak dan Ibu. Kalau keseluruhannya saya tayangkan, saya bawakan di sini. Tentu saja mungkin memakan waktu 3 hari atau 2 hari. Biasanya 2 hari. Biasanya 2 hari dengan 5 topik itu. Tapi saya hanya akan memberikan tayangan yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai guru, yaitu sekolahku yang damai, menuju sekolahku yang damai. Nah ini apa yang dimaksud sekolahku yang damai? Ini ada hal-hal ya. Jadi latar belakangnya karena sekolah itu merupakan lembaga yang memiliki peran strategis terutama untuk pendidikan, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka sekolah itu diharapkan menjalankan fungsinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan optimal dan mengamankan, ini sekali lagi ya, mengamankan diri dari pengaruh negatif lingkungan sekitarnya ya. Mungkin ibu-ibu sudah merasa di sekolah saya begini, banyak bullying, banyak pertengkaran, mungkin ada guru yang intoleransi atau ada penjaga sekolah yang agaknya cenderung melakukan apa istilahnya itu pelecehan seksual dan sebagainya. Hal-hal yang demikian itu tentu saja adalah ancaman dari sekolah itu untuk menjalankan sekolah yang damai. Harapannya sekolah yang damai itu adalah terutama damai bagi anak didik kita dan juga damai bagi semua warga sekolah, gurunya, kemudian juga pegawai-pegawainya. Kalau sekolah itu damai, maka akan terwujud sekolah yang indah, yang menyenangkan, dan di sanalah nanti akan ada siswa-siswa kita yang bisa mengukir prestasi, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Oke, konsep sekolah yang damai itu adalah juga merupakan konsep internasional. Oleh PBB juga sudah dicanangkan di UNESCO sebagai suatu tujuan untuk menjadikan sekolah yang damai secara internasional Reinforced Culture of Peace pada 2021. Jadi oleh PBB sekolah yang damai itu sebenarnya sudah
canangkan sejak 2021. Ibu-ibu nanti kalau ada masalah suara saya tolong diingatkan ya. Oke. Apa dimensi budaya damai di sekolah? Dimensi-dimensi yang dikembangkan pada program sekolah damai adalah ini ya. Sekolah yang antara lain adalah kedamaian dan anti kekerasan ya. Anti kekerasan itu baik dilakukan oleh sesama siswa, mungkin guru dan siswanya, atau mungkin guru dengan gurunya ya. Tapi ini enggak jarang ya terjadi ya. Tapi bisa saja terjadi. Atau mungkin kekerasan terhadap diri guru sendiri. Jadi guru tidak merasa damai ketika mengajar di sekolah. Apakah mungkin tidak sesuai dengan cita-citanya dan lain sebagainya, sehingga melampiaskan hal-hal yang tidak diinginkan itu menjadi hal-hal yang menjadi kekerasan bagi siswanya. Oke, selain dimensi kedamaian dan anti kekerasan, kemudian juga perlindungan atau penghormatan hak asasi manusia. Ya. Tapi penghormatan hak asasi manusia. Aktualisasinya gimana? Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena mungkin salah satu siswa atau mungkin gurunya tidak menghormati hak asasi manusia, kemudian mereka memaksakan kehendaknya. Misalkan di sekolah yang multikultural, baik itu agama, budaya, misalkan ada siswa yang tidak mau berteman dengan anak yang berbeda agama, berbeda suku. Lah ini akan menimbulkan yang berikutnya, yaitu tentang intoleransi. Kemudian dimensi berikutnya yang harus dikembangkan untuk sekolah damai adalah demokrasi. Ya, demokrasi. Jadi tidak ada pihak sekolah maupun sesama teman yang memaksakan kehendaknya terhadap anggota sekolah lain. Entah itu kepala sekolah yang otoritas, tidak mau mendengarkan anak buahnya, usulan anak buahnya, tidak melihat kondisi siswanya. Nah, hal-hal yang tidak demokratis tersebut adalah bisa menimbulkan tidak damainya sekolah tersebut. Oke, kemudian dimensi berikutnya adalah toleransi. Toleransi ya, ini yang sering terjadi ya Bapak Ibu, tidak toleransi terhadap mungkin agama, ras, suku, bangsa. Nah, ini yang harus dihindari. Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Bisa kita role playing, bagaimana seandainya Bapak Ibu itu menjadi kepala sekolah atau menjadi guru, sehingga toleransi, apalagi kita ya PPKN, pengamalan sila pertama, itu adalah salah satu sikapnya adalah toleransi. Maka harus kita aplikasikan itu sebagai guru, sebagai warga sekolah, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang toleransi. Mungkin bagi kita itu hal yang biasa ya, tapi itu merupakan hal yang kurang atau tidak toleransi. Kemudian dimensi berikutnya adalah pemahaman antar bangsa dan antar budaya. Nah, kalau sekolah kita sekolah internasional, mungkin ada warga sekolah kita yang bukan dari bangsa Indonesia. Maka seharusnya perlakuan kita juga sama. Dan dimensi berikutnya adalah pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Itu ya Bapak Ibu, dimensi untuk menuju sekolah damai. Nah, topik 5 ini menjadi tujuan utama dalam praktek penanaman nilai-nilai keberagaman di sekolah. Untuk mencapainya, maka dibutuhkan 3K. Teladan, kolaborasi, kontribusi dari semua pemangku kepentingan. Oke.
Ya, mari kita lihat dengan mulai diri sendiri. Oke, mulai diri sendiri maksudnya ya mulai dari kita sendiri. Kita sebagai guru, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan. Nanti mungkin dalam diskusi kelompok nanti akan kita lihat ini lingkungan sekolah seperti apa yang Anda dambakan. Semuanya ini dimulai dari diri sendiri ya. Lingkungan sekolah apa yang Anda dambakan. Kemudian apa saja langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Tolong ini dicatat Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin akan bisa kita gunakan diskusi lingkungan sekolah seperti apa yang Anda dambakan, kemudian apa saja langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Kemudian apa saja tantangannya? Oke. Ini adalah mulai diri kita sendiri. Oke, kita lihat aktivitasnya. Ya, nanti yang atas bisa merupakan satu kelompok sendiri, kemudian aktivitas ini nanti mungkin satu kelompok sendiri. Ayo kita mulai dengan bermain sekolahku. Ya, dalam permainan ini Anda akan diminta mengidentifikasi apa saja ancaman, kerentanan, kapasitas yang bisa ditingkatkan untuk memperkuat sehingga sekolah bisa terhindar dari risiko sekolah yang tidak damai. Silakan Anda bermain dengan game sekolah damaiku dengan cara klik tautan ini. Sebentar, kalau ini yang nanti sulit nggak usah. Oh, tak lihat ya. Oh, nggak bisa ini. Ini nggak bisa berarti. Pak Vicky, SK-nya tinggal satu ya Pak Vicky. Siapa tanda tangan nih? Siapa? Oh, cuma sore.
Dicatat Bu Nurul. Sudah ini saya ada Ya, takut lupa. Dengan mencatat saja orang itu bisa lupa, apalagi tidak mencatat. Screenshot saja Pak Saiful, nggak dicatat. Oh gitu Bu ya. Enak Bu kalau gitu. Kan udah direkam Pak Saiful ini. saya foto. Dibagi-bagi sekarang Bu ya. Sama kayak taman rumah Pak. Hah? Kayak di taman rumah. Iya, soalnya cuacanya kan panas sekarang Bu. Jadi saya di taman itu biar sejuk. Enak rumahnya kalau sejuk kayak gitu. Bingung yo. Kurang. Mana tak? Saya ini ya nonton sih begini. Hah? Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon petunjuk ini. Di tempat saya tadi putus-putus, kita diminta untuk apa ya Bapak Ibu? Sama Pak, sama saya juga putus. Nggak tahu biasanya nggak pernah. Kau ini putus. Aku perintah untuk mengerjakan atau membuat sesuatu. Iya, nggak apa-apa. Materi. Oh, minggu ini pematerinya Ustaz ini. Minggu ini materi akisah Ustaz ini. Minggu depan materi fikih Ustaz ini. Dan seterusnya. Kemudian sumber dananya dari mana? Sumber dananya kita bisa ambil. Assalamualaikum. Nah, masjid kalau kita berkaca dari sejarah yang terjadi di masa Rasulullah, pun Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat berbagai macam. Siapa nggih? Bapak Ibu ada link baru di grup besar sesuai dengan kelompok masing-masing. Grup besar nanti Pak. Sampaikan. Kemudian mulai topik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung di link yang mana sih bener ini Pak? Kelompok. Iya Pak Di sini tulisannya kelompok. Iya. Itu link kalau sudah dibagi kelompok kayaknya Bu. Iya. Sekarang masih materi. Sekarang masih ini kan ya. Iya. Suaranya tidak jelas di saya, Bu, putus-putus. Seharusnya kan ada perintah Bu dari pusat. Losos 11. Acara ini kok foto sih guys ini. Selain Wawasan kebangsaan Pak, pengantar materi. Mungkin kuwi tak gawe Senin, Pak. Dicari koyo ngono ya tak ganti. iya Selasa jam 11. Hari ini aku langsung guys. Jadi Muslim pripun kabare? Sehat, Bu. Aku dilirik Pak Yosi terus sungkan aku, Bu. Wah, aku nak ngelirik ku rada kereng wong kerih aku. aku lo menang lo Pak Ampen gitu. Oh no. Aku berharap dari sak kelompok ron jenengan loh.
Lirikane kurang kurang sadu, kurang romantis. Makanya delok aku dikeriu medeni men. Ngendi jagunge iki, waduh wis. Apa yang itu rebus bareng loh. Bro, Pak Yosi, ini kita nggak masuk di link yang dibuat di grup besar apa? Maaf Bapak Ibu, ini saya kok terpental ya? Iya, halo. Sudah jadi tadi tidak ada suara. Halo Bapak Ibu. Ya Bu Sofi. Bu Sofi. Iya. Hilang Ibu tadi. Hilang kenapa ya? Sekarang saya muncul lagi di HP. Oh, tua saya menyala juga ya. Percuma. Oke, saya lanjutkan dulu. Bapak Ibu belum masuk di grup. Bapak Ibu belum masuk di grup, ini saya pakai HP ya. Sekalian bisa memantau saya mengikuti atau enggak. Bentar ya Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Kok saya keliru? Mana ya? Oke. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu semuanya. Ini tadi saya akan menayangkan ini. Bisa kelihatan? Halo. Oh, maaf. Ada kekeliruan. Ada kekeliruan. Nah. Boleh. Bisa ya Bapak Ibu ya. Saya Oke. Kita lanjutin Bapak Ibu tentang damai sekolahku. Tadi sudah bisa lihat ini enggak? Ya Bu. Sudah Bu. Mulai mana ya sayanya? Pertanyaan tadi Bu. Gimana? Sampai pertanyaan apa yang kita lakukan. Oh gitu ya. Oke. Berarti sampai di sini. Langkah-langkah mencapai sekolah damai. Oh ya, oke. Oh ya, ini berarti ya langkah-langkah itu ini. Oke. Nanti Bapak Ibu masuk di kelompok ABCD untuk mendiskusikan, tapi belum sampai Bu. Nanti tunggu kabar dari saya lagi. Ini saja ya tadi ya. Aktivitas ayo kita mulai dengan bermain sekolahku. Ini tadi tautannya tidak bisa dibuka. Nah, sekarang sampai pada konsep. Bentar, nanti saya tak kecilkan. Oke. Dalam topik yang membahas tentang sekolah damai, Bapak dan Ibu akan belajar 3 konsep utama. Bagaimana cara menjaga agar sekolah tetap damai? Konsep ini adalah cara untuk menurunkan risiko dengan memperbanyak kapasitas mengurangi kerentanan dan ancaman. Ya, kemudian membangun sistem meningkatkan kapasitas. Dalam konsep ini Bapak dan Ibu akan dikenalkan dengan apa itu sekolah damai.
apa saja komponen sekolah damai dan apa saja dasar dari sekolah damai. Kemudian kerentanan atau hal-hal yang menghambat suatu sekolah menjadi sekolah damai seperti adanya praktek perundungan, toleransi, dan kekerasan sosial. Oke, coba saya kita lihat ini bisa dibuka atau enggak. Tadi sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah ini atau belum? Langkah-langkah. Ini belum ya berarti ya? Langkah-langkah belum. Ya, yang tadi salah satu Bapak atau Ibu saya inginkan untuk membaca puisi dari siswanya. Siapa yang berkenan? Silakan yang biasa membaca puisi. Apa Bu Hita, apa Bu Yati Oktavia, atau yang lainnya, silakan dibaca puisi ini. Monggo Bu Hita, dibaca puisi dari siswanya. Yang puisi dari bahasa Indonesia, Bu. Nah iya, ya dibaca aja lah. Masa enggak bisa? Bisa saya rasa. Siapa dicoba ya, Bu ya. Oke. Guruku, terima kasih karena sudah mengajariku berbagai hal. Aku senang berada di sekolah, belajar dan bermain. Dengan guru kita mendapat ilmu. Dan karena guru, kita bisa banyak hal. Terima kasih guruku. Aku senang kita bersekolah. Dengan guru dan dengan teman. Belajar di sekolah sangat menyenangkan. Karena bisa mendapat ilmu. Terima Tepuk kasih tangan. Enak tak? Damai sekali. Itu adalah suara siswa yang damai, yang menyenangkan, yang juga merupakan idaman kita. Ya itu Bapak Ibu, itu kan idaman kita sebagai guru, agar anak-anak kita itu merasa damai, senang sekolah di tempat kita, dia bisa belajar, kemudian nanti sukses setelah dalam taraf setelah selesai pembelajarannya. Oke, puisi ini adalah puisi seorang siswa yang mengharapkan bahwa sekolahnya adalah sekolah yang damai. Puisi ini ditulis oleh siswa SD. Sungguh menggugah, bukan saja menggambarkan hadirnya sosok guru dan teman-teman di sekolah yang membuat dia betah untuk belajar di sekolah. Tapi justru karena lingkungan belajar di sekolahnya yang membuat dia terkangen-kangen untuk kembali di sekolahnya. Ya, apa mimpi yang ingin dicapai pada pelatihan ini, maksudnya pada kegiatan ini? Mimpinya kita bermimpi memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, di mana putra dan putri kita tumbuh secara sehat dan kuat, bisa belajar dengan aman, nyaman, tanpa ada gangguan dalam bentuk apapun. Sekolah adalah rumah kedua di mana anak-anak membentuk jati diri dan merajut masa depannya di ruang-ruang sekolah. Inilah anak-anak yang bertumbuh seperti kuntum bunga di musim semi. Lingkungan sekolah haruslah menjadi media tanam yang mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila. Oke, jadi ini berangkatnya juga berkaitan dengan program profil pelajar Pancasila.
Oke, mari kita lihat berikutnya. Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan sekolah damai, kita semua sebagai guru harus mengetahui apa hak dasar dari anak, ya. Jadi kita sebagai guru jangan sampai hak-hak dasar anak itu tidak terpenuhi di sekolah kita. Ya, kasihan. Dia adalah masa depan bangsa kita, sehingga kita harus memberikan hak dasar bagi mereka. Untuk menciptakan adanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, warga sekolah harus terlebih dahulu paham apa sebenarnya yang menjadi hak dasar dari anak-anak peserta didik. Karena pemahaman akan hak dasar anak ini akan menjadi instrumen penting pemahaman kita akan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dalam tayangan video, videonya nggak bisa diputar Bapak Ibu ya, kita bisa belajar apa saja hak dasar yang harus diberikan kepada anak-anak peserta didik yang bisa kita rangkum sebagai berikut. Jadi ini adalah hak dasar anak-anak peserta didik kita. Anak berhak mendapatkan hidup yang layak, yaitu hak yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani, sandang, pangan, papan, dan juga kebutuhan rohani seperti kasih sayang, perhatian, dan penghargaan terhadap eksistensinya. Ya. Ini yang juga seringkali menantang Bapak dan Ibu guru, yang juga harus dituangkan dalam RPP, yang juga harus dilaksanakan dalam praktek pembelajaran. Makanya seringkali kita sebagai dosen pembimbing maupun guru pamong mengatakan bahwa Bapak Ibu kalau mengajar itu banyak tersenyumnya, bahagia bertemu dengan anak-anak itu. Kenapa? Karena itu bagian dari kebutuhan anak. Karena itu bagian daripada hak dasar anak untuk mendapat kasih sayang. Ya. Jadi jangan merengut aja nanti kalau apalagi membuat video untuk UKIN ya, dibuat seceria mungkin, sehangat mungkin kepada anak-anak. Itu kenapa? Karena itu juga merupakan salah satu kebutuhan hak dasar dari anak, yaitu tentang pemberian kasih sayang. Kasih sayang, perhatian, penghargaan perlu diberi reinforcement. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak inginkan, punishment-nya jangan berat-berat. Kemudian hak dasar anak berikutnya adalah anak berhak untuk tumbuh kembang secara optimal. Ya, anak berhak mendapatkan anak berhak untuk tumbuh kembang secara optimal. Pemenuhan terhadap makanan yang bergizi, waktu untuk belajar, waktu untuk bermain. Nah, ini harus diperhitungkan sehingga kita juga di sekolah-sekolah memberikan waktu belajar yang cukup, juga memberikan waktu istirahat. Misalkan di jam 12 ada kegiatan istirahat, sholat, dan lain sebagainya. Itu semua adalah dalam rangka untuk memberikan hak dasar mereka. Oke, hak dasar berikutnya adalah anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, segala bentuk perundungan, bullying, kekerasan seksual, tindakan memperkerjakan anak, dan tindakan kriminal, dan sebagainya. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang lainnya ya Bapak Ibu. Jadi
Walaupun banyak kita jumpai di masyarakat itu ya, rasanya kalau dari sekolah itu ya ada, tapi kan jumlahnya sedikit sekali. Tapi kekerasan terhadap diri anak biasanya itu terjadi di masyarakat atau di rumah tangga orang tuanya sendiri. Misalkan anak dipekerjakan mulai pagi, tidak diberi kesempatan sekolah, kemudian di masyarakat juga begitu, saling ejek-mengejek. Nah, ini harus kita antisipasi di sekolah agar anak-anak itu ya bahagialah, masa dia sudah di rumah tidak bahagia, di sekolah tidak bahagia. Ya. Anak berhak memilih pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebentar, Pak Ibu. Oh. Oke, ada hal yang tidak diinginkan. Oke, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan setelah kita memahami apa saja hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh anak sebagai prasyarat terbentuknya lingkungan sekolah yang ramah, lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan. Kemudian kita coba pahami apa pengertian dari sekolah ramah anak tersebut. Apa yang dimaksud sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak merupakan model sekolah yang dikembangkan oleh PBB melalui organisasi UNICEF yang menjadikan konsep ramah anak sebagai dasar dengan menyediakan sekolah yang nyaman, aman, terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya dan lingkungan yang memadai. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, dalam rangka ini salah satunya maka diadakan PBB, pendidik yang terlatih. Ya Bapak Ibu, pendidik yang terlatih sehingga Bapak Ibu sekalian sekarang ini masuk dalam PPG Daljab maupun nanti ada yang PPG Prajab, semuanya itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tentang pendidik yang terlatih. Ya kan? Saya yakin Bapak Ibu sendiri kalau punya anak, kalau memilih sekolah untuk sekolah anaknya, panjenengan pasti memilih sekolah yang guru-gurunya pinter, guru-gurunya baik. Ya, untuk apa semuanya itu? Karena dalam rangka mengembangkan potensi anak-anak kita untuk menjadi siswa yang baik, menjadi putra-putri kita yang baik. Ini menurut Deputi Tumbuh Kembang Anak, sekolah ramah anak diidentifikasikan sebagai program untuk mewujudkan keadaan kepada anak-anak selama berada di satuan pendidikan yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah satunya adalah mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Itu adalah ramah anak. Oke. Bapak Ibu, mari kita menjaga sekolah agar tetap damai.
Maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan kalau kita menjaga sekolah agar tetap damai. Artinya bahwa ada A, ada R, ada K. Nah, nanti ini sama dengan risiko. Artinya kalau A-nya besar, R-nya besar, K-nya kecil, yang terjadi apa Bapak Ibu? Risikonya besar atau kecil? Jadi kalau A itu ancaman. Yang dimaksud ancaman itu maksudnya hal-hal yang dari luar. Ya, misalkan orang tua, kemudian hal-hal yang dari luar lainnya. Kemudian ini tidak bisa dikendalikan. Hal-hal dari luar itu tidak bisa dikendalikan. Maaf ya, ada gangguan. Jadi hal-hal yang dari luar ini tidak bisa dikendalikan, yang datangnya dari luar. Kemudian yang kedua adalah kerentanan. Kerentanan itu adalah faktor internal. Ya, misalkan gurunya otoriter, mungkin kepala sekolahnya otoriter, tidak tahu diri, mungkin gurunya itu semau gue. Ya, ini termasuk kerentanan. Kemudian ini bisa dikendalikan ya. Kemudian kurangnya wawasan, kesadaran, keterampilan. Kemudian titik-titik lemah yang perlu perbaikan. Misalkan sarana dan sarana sekolah, kemudian fasilitas belajar yang sangat kurang, itu termasuk kerentanan, faktor internal. Faktor eksternalnya namanya adalah ancaman. Sedangkan kapasitas ini adalah yang ada di dalam diri sekolah yang berupa kesadaran semua warga sekolah, kemudian juga kebijakan. Nah, kalau kebijakan ini mungkin dari kepala sekolah. Kemudian fasilitas dan praktek-praktek yang baik di sekolah. Oke. Nah, maka kalau kita itu ingin mewujudkan sekolah tetap damai, maka kita harus membuat resikonya kecil, ya, sehingga antara A, R, dan K ini harus menghasilkan suatu bilangan yang kecil. Jadi misalkan kalau A-nya besar, R-nya juga besar, tapi kalau K-nya kecil, kapasitasnya kecil, maka risikonya untuk menjadi sekolah damai besar atau kecil Bapak Ibu? Coba saya tunjuk aja. Bu Wiwin. Bu Wiwin, kalau di sekolah itu ancamannya besar, coba saya monggo Bu Wiwin ini karakteristik yang disebut ancaman itu adalah hal-hal negatif yang dari eksternal, dari luar sekolah, hal itu tidak bisa dikendalikan. Nah, ini terutama kemarin yang sering ditemukan Bapak Ibu sebagai identifikasi masalah. Ya, kemudian kerentanan atau R. R ini adanya adalah di dalam sekolah. Ya, ini bisa dikendalikan. Kemudian misalnya kurangnya wawasan guru hanya mengajar secara konvensional saja. Kemudian tidak ada media di sekolah. Nah, ini faktor-faktor kerentanan ini bisa dikendalikan dengan memenuhi kapasitas ini. Kesadaran,
kesadaran kalau gurunya itu harus merubah diri, kebijakan mungkin dari pemangku kebijakan Bapak Kepala Sekolah atau DP3, fasilitasnya harus diberi, kemudian ada praktek-praktek yang baik dari sekolah. Coba Bu Wiwin, kalau ini terjadi ancamannya itu besar, misalkan ya, kemudian juga kerentanannya besar, tetapi kapasitasnya juga besar. Apa yang terjadi? Monggo Bu Wiwin. Resikonya kecil. Atau yang lainnya monggo. Dari 30, nah ini ada 30 mahasiswa. Siapa ya yang nggak datang ya ini ya? Dicoba ya Bu ya. Sedang masak ya. Apa? Ayo monggo. Kalau ancaman besar, kerentanannya besar, tapi kapasitasnya juga besar, maka risikonya kecil. Ya, artinya risiko kecil itu adalah kita dengan mudah mewujudkan sekolah damai atau bagaimana Bu? Kalau risiko kecil berarti lebih mudah mengatasi. Nggih, pinter. Nggih Bu Vivi, kita Vivi benar. Berarti kalau ancamannya besar, mungkin kalau hal-hal yang sering terjadi ya, misalkan anak-anaknya itu kecil, kapasitasnya kecil, berarti risikonya besar. Kemudian risikonya juga besar, misalkan kepala sekolahnya itu otoritas, atau mungkin gurunya itu tidak mengembangkan pembelajaran yang bagus. Nah, tapi ada kapasitas, yaitu kesadaran guru untuk mengembangkan diri tinggi, kebijakan dari kepala sekolah bagus, fasilitas ada, maka hasilnya kecil, risikonya artinya adalah kesempatan untuk mengembangkan sekolah damai itu lebih besar. Oke, terima kasih Bu Vivi, Bu Hita Vivi. Ya, sama-sama Bu. Mari kita lihat tayangan berikutnya. Membangun sistem meningkatkan kapasitas. Apa itu sekolah damai? Sekolah damai itu adalah sekolah yang aman, menyenangkan, dan menciptakan budaya damai. Komponen sekolah damai adalah kebijakan, interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Ya, jadi maksudnya di sini kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah tentang hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhan hak dasar siswa, kemudian interaksi yang baik, interaksi antara siswa dan siswa, siswa dan guru, guru dan guru, guru dan kepala sekolah dan siswa, itu terjalin dengan baik. Kemudian adanya promosi. Nah, kalau diadakan promosi, maka hubungan sekolah itu dengan masyarakat akan terjalin dengan baik. Misalkan hubungan dengan pihak-pihak yang bisa membantu menyediakan sarana dan prasarana itu ada. Kemudian sarana dan partisipasi. Ya, sarana di sekolah itu ada. Partisipasi di sini terutama adalah partisipasi dari masyarakat, baik orang tua maupun masyarakat di sekeliling sekolah itu. Oke. Dasar sekolah damai. Dasar sekolah damai itu adalah
prinsip menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Sisdiknas, yaitu demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Kemudian melindungi atau adanya perlindungan terhadap HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan berbangsa. Oke. Kalau sekolahnya itu homogen, itu tidak, sepertinya tidak terjadi kemajemukan baik kultural maupun bangsa ya. Tapi kalau sekolahnya itu yang heterogen, sekolah-sekolah negeri, nah itu adalah ada tantangan untuk bisa memberikan wadah bagi kemajemukan baik secara kultural, kebangsaan maupun agama. Ada 10 hak anak yaitu yang dikonvensi oleh PBB. Sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini nanti bisa dibaca di Permen atau PP dan apa PA ini. Peraturan pemerintah. Ya, saya juga belum melihat ini peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2014. Oke, kita lalui. Oh, ini ada di sini. Ini dijelaskan di sini. Konvensi Hak Anak PBB. Konvensi Hak-Hak Anak atau lebih dikenal sebagai UNHCR ya, adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak bagi bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1986. Jadi sudah lama sekali ya Bapak Ibu, konvensi PBB tentang perlindungan anak. Oke, mari kita lihat tayangan yang menyenangkan. Kalau kita lihat tulisan saja kan kurang menyenangkan ya. Kita lihat aja yang menyenangkan ini. 10 hak anak yang tadi ditulis oleh PBB. 1, hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, ini juga sekaligus kita sebagai guru juga sebagai orang tua harus memberikan 10 hak anak ini. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak untuk mendapatkan rekreasi. Kemudian 6, maaf ya, ini 1 hak untuk beriman, bermain kok beriman. Hak untuk bermain, ya 1. 2, hak untuk mendapatkan pendidikan. 3, hak untuk mendapatkan perlindungan. 4, hak untuk mendapatkan makanan. 4, 5-nya mana coba? 5, hak untuk mendapatkan identitas. Maksudnya kita menghargai anak-anak kita ya. Hak untuk mendapatkan identitas. 5, 6, hak untuk mendapatkan rekreasi. Kemudian yang 7 ini. Yang 7 ini hak untuk bermain. 7 hak untuk bermain. 8, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Ya, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Ini kalau di dalam PPKN dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berkewarganegaraan. Jadi suatu negara di mana orang itu berada, apakah dilihat dari lahirnya atau dilihat dari keturunannya, maka seseorang itu berhak untuk mendapatkan kebangsaan. Yang nomor 10 hak anak itu adalah hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Oh, 9-nya di sini. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Oke, Pak dan Ibu, konsep ketiga yaitu ini,
kerentanan perundungan. Ini ya yang sering terjadi di tempat kita kerja ya Bapak Ibu ya. Apalagi kebanyakan Bapak Ibu itu guru SMP. Guru SMP itu adalah anak-anak usia SMP, itu anak-anak yang sangat rentan sekali dalam emosionalnya. Mereka biasa membentuk grup-grup, mereka biasa saling mengejek temannya, mereka biasa melihat tayangan-tayangan yang kemudian mereka itu juga melakukan kekerasan terhadap temannya sendiri, kemudian terjadi perundungan atau bullying. Nah, kalau bullying itu sebenarnya juga tidak terjadi pada anak yang bodoh saja, tapi juga terjadi terhadap anak yang pintar. Ya, kadang-kadang anak yang pintar itu tidak didekati teman-temannya karena mungkin dia dianggap pelit atau tidak bisa membagi ilmunya, sehingga mereka merasa dirundungkan, dibullying, diejek, tidak diajak teman dan sebagainya. Akhirnya nanti di rumah menangis, malas belajar. Nah, ini yang harus kita hadapi anak-anak kita itu di sekolah. Apalagi ya kalau kita melihat di TV itu ya, perundungan atau bullying sangat banyak terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia. Semoga aja ini tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu. Ya, kalau terjadi demikian, apa yang dilakukan? Oke. Ini harus dikembangkan di sekolah ya. Mungkin siswa-siswa kita itu tidak tahu apakah perbuatannya itu salah. Seperti itu salah. Apakah itu yang termasuk bullying? Kadang-kadang mereka nggak tahu. Kita sebagai guru harus bisa memberitahu bahwa perbuatan itu dilarang. Itu namanya bullying, namanya perundungan. Kemudian kita juga harus memberikan kasih sayang kepada mereka sehingga kalau mereka merasa dirundungkan, mereka tidak berkecil hati, mereka tidak sedih, ya, itu yang harus kita lakukan. Kemudian juga ada konsep kerentanan diskriminasi intoleransi. Ini intoleransi. Ini ada salah satu contoh ya kemarin di sekolah-sekolah di Indonesia, seperti yang ada di tayangan TV pada Februari 2024, terdapat ada sekolah di mana ada aturan dari Bapak Kepala Sekolah melarang anak-anaknya, siswa-siswanya memakai jilbab. Nah, ini terjadi di Bali. Ini hanya contoh-contoh saja. Kemudian ada juga yang terjadi pada Maret 2018. SMP Negeri Yogyakarta mewajibkan siswanya kelas 10 ikut kemah pramuka pada perayaan Hari Paskah. Guru agama Kristen dan Katolik Protestan ke kepala sekolah, guru agama Kristen dan Katolik Protestan ke kepala sekolah, tapi tak direspon. Maksudnya sebenarnya guru-guru itu tidak mewajibkan, guru-gurunya protes agar tidak diadakan ini karena mungkin ini adalah perayaan Paskah, mungkin anak-anaknya itu lebih baik di rumah merayakan Paskah dengan keluarganya. Tapi mengapa sekolah itu kok mengadakan program kemah? Nah, ini salah satu bentuk intoleransi dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, kemudian juga ada contoh Juni 2019. Surat edaran kewajiban menggunakan pakaian seragam muslim bagi siswa di SD Negeri Karangtengah, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi wajib, jadi bukan terserah ya, padahal kita kalau menggunakan pakaian yang tertutup itu adalah bukan suatu
keterpaksaan, tapi merupakan suatu kesadaran diri kita untuk menggunakan pakaian muslim. Kemudian juga terjadi Oktober ini Januari 2020, berarti barusan saja. Seorang siswa aktivis Rohis SMA 1 Gemelong, Sragen, Jawa Tengah, merundung seorang siswi karena tak mengenakan jilbab. Akhirnya siswi tersebut pindah sekolah ke sekolah lain. Jadi siswanya yang tidak berjilbab mungkin diolok-olok, dikata-katain. Nah, ini yang tidak benar. Itu juga merupakan suatu kegiatan perundungan. Kemudian pada Oktober 2020, seorang guru di SMA Negeri 58 Jakarta Timur melarang siswanya memilih calon non-muslim saat pemilihan ketua OSIS. Jadi guru tersebut mewajibkan untuk memilihannya ketua OSIS-nya itu yang muslim saja. Tindakan ini diketahui setelah tangkapan layar percakapan beredar di media sosial. Ya, ini berarti bentuk intoleransi. Oke. Kemudian contoh lagi. Seorang siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, mengaku mendapatkan paksaan dari pihak sekolah untuk mengenakan jilbab. Pihak sekolah mengklaim mayoritas siswanya non-muslim mengenakan kerudung tanpa paksaan. Jadi seorang siswi non-muslim mengaku mendapat paksaan padahal dia kan non-muslim. Oleh kepala sekolahnya dipaksa menggunakan jilbab. Walaupun alasannya kepala sekolah itu di situ banyak muslimnya. Nah, ini juga berarti bentuk intoleransi. Oke, Bapak dan Ibu, kalau saya jelaskan semuanya banyak. Mari kita bersama-sama diskusi saja ya. Tadi sudah dibuatkan room oleh Pak Indra, kita bagi siswanya, kita bagi panjenengan menjadi 3 kelompok. Mungkin kelompoknya seperti kelompok ketika kita PPG, kelompok A, B, C, D. Mungkin biar tidak bingung lagi, sesuai dengan kelompok yang dulu, kelompok A yang anggotanya Pak Yosi, Pak Yaki dan sebagainya itu. Kemudian kalau kelompok B itu saya lupa. Pak Rosid. Ya, Pak Rosid ya. Pak Edi, Pak Jatmiko, kelompok C mungkin yang saya hafal Pak Bunjung itu ya. Nanti tiap-tiap kelompok masuk di room itu silakan berdiskusi. Diskusi topiknya adalah ini untuk kelompok A. Kelompok A ditulis ya, kelompok A ya. Kelompok A, buat resume yang harus dilakukan oleh sekolah agar menjadi sekolah damai. Jadi nanti bisa berbentuk makalah, rangkuman sedikit aja. Di dalamnya itu berisi langkah-langkah apa yang harus dilakukan sekolah untuk mewujudkan sekolah damai.
Itu kelompok A. Kemudian kelompok B. Kelompok B nanti silakan membuat seperti sosiodrama. Seperti sosiodrama, buat 2 adegan. Di mana adegan pertama kepala sekolah mewajibkan siswanya untuk berjilbab. Padahal ini mungkin sekolah negeri ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya sosiodrama itu begini. Mungkin 5 orang, ini kan 10 orang. Apa? Lebih apa? Siswanya untuk lebih? Untuk memakai jilbab. Oh. Jadi sosiodrama pertama itu KS mewajibkan siswanya untuk berjilbab. Yang kedua, Bu Sofi, ini kelompok B ya. Bu Sofi. Dalam. Untuk poin yang untuk kelompok B mungkin ditambahi. Mungkin kan negeri juga ada yang muslim dan non muslim kan. Artinya ada sebuah kebijakan apa gitu kan maksudnya. Ya. Hanya kalimatnya seperti itu, asumsinya kok pukul rata harus berhijab. Artinya sama dengan kasus yang tadi Ibu bacakan juga. Iya, nanti begini maksud saya. Ini sosiodrama, Pak. Jadi di dalam sosiodrama itu nanti ada yang sebagai kepala sekolah, mungkin ada yang sebagai guru biasa, mungkin ada sebagai waka, mungkin juga ada sebagai gurunya mungkin 2, mungkin ada guru yang cerewet. Kemudian sosiodrama, kepala sekolah mengatakan misalkan, saudara-saudara, mulai hari ini semua siswa putri kita harus memakai jilbab. Karena kebanyakan siswa-siswa kita itu adalah muslim. Misalkan Bapak kepala sekolah mengatakan demikian. Kemudian dalam rapat itu seorang guru mengatakan tangan, mohon maaf Pak, kebijaksanaan tersebut adalah begini, gitu loh. Sosiodrama. Dipahami. Terima kasih Bu. Oke. Yang topik yang kedua juga sosiodrama, ada keinginan dari guru PPKN untuk berkunjung ke sekolah Katolik yang maju. Jadi ini sekolahnya sekolah negeri, kemudian ada guru PPKN itu pengen studi banding ke sekolah Katolik yang maju. Kemudian rapat. Nah, mungkin kepala sekolahnya bagaimana, guru-guru yang lain bagaimana. Jadi untuk adegan pertama 5 orang, adegan kedua 5 orang. Oke, itu adalah kelompok B. Sekarang kelompok C, ini nanti membuat makalah. Hambatan dan solusinya, apa hambatannya, apa ancamannya, dan apa solusinya untuk menjadikan sekolah damai. Ya, dibuat dalam bentuk makalah yang singkat, kemudian dari diskusi itu nanti kita presentasikan bersama. Yang lainnya ikut, nanti saya beri waktu kira-kira 15 menit ya. Jadi mungkin sampai jam 9.45 kembali ke room besar ini, ketemu saya lagi, kemudian mencontohkan misalkan tadi sosiodrama,
yang makalah juga presentasi makalah dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke kelompok ABCD, barangkali ada yang ditanyakan. Izin Bu, untuk kelompok C Bu, tolong ini Bu izin diulang untuk tugas hambatan, ancaman dan solusinya. Yang kelompok berapa Bu? C Bu. Oh, kelompok C. Ya, membuat makalah tentang hambatan, ancaman, dan solusinya untuk menjadikan sekolah damai. Oh, iya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Sudah tidak ada yang merasa belum dimengerti? Sudah Bu, jadi kita harus keluar dulu nggih. Ya, berarti Anda bisa masuk room ABCD, sudah dibuatkan ya? Oh, kelompoknya 1, 2, 3. Sekarang berarti masuk di gimit kelompok masing-masing apa bagaimana ini? Ibu, nunggu. Nah, sekarang ini masuk ke kelompok yang itu yang kelompok ABC apa bagaimana ini? Nah, ya ini Pak Ibu, pun kesupen presensi ini pun nggih, matur suwun.
Bagusnya sih gimana ini Pak Agustinus? Dalam Bu? Apa keluar dari grup untuk ke kelompoknya masing-masing? Ya Bu, sepertinya ini masuk ke grupnya masing-masing. Tapi belum ada instruksi sepertinya ya. Linknya belum ada itu. Oke, saya tanya Bu Sofi, kayaknya Bu Sofi belum. Bu Sofi izin Bu. Bu Sofi izin Bu. Iya, ada apa Bu? Terus untuk sekarang masuk ke grup yang masing-masing apa bagaimana gitu? Iya, sekarang masuk ke grup 1, 2, 3 itu yang dibuat Pak Indra. Yang kelompok A ya grup 1. Berarti ini keluar tuh ya? Apa? Keluar dari grup ini ya berarti? Iya, keluar dari grup besar, masuk di grup 1, 2, 3. Oh yes, ya. Matur suwun Bu Sofi. Terima kasih. Izin mau keluar dulu Bu. Monggo didiskusikan di kelompok kecil. Assalamualaikum.
Pokoknya nanti jam berapa lagi, Bu? Nggak tahu, nunggu instruksi kelompok besar. Kumpulnya jam berapa lagi? Nunggu instruksi kelompok besar kita lagi. Lagi di kelompok Jam kecil. 9.45 apa jam 10? 15 menit katanya Bu Sofi tadi. Kok cepet Bu ya? Harusnya 2 jam. Ya, jam ya. Nggak tanggung-tanggung Balik ke kelompok besar, Pak. Presentasi tugasnya ini. ABC. Pak Saiful, Pak Saiful ini belum terekam kok. Mewakili Pak Rekam paling Bu Yati. terkenal ke Bu Sofi yang nggak usah direkam. Pak Saiful nanti yang presentasi Pak sampai dengan Pak Bu Sofi kan ini yang kenal ngomong. ke Pak Saiful. Ayo iya. Yang ngomong enak. Presentasi. Pak Punjung yang ngetik, kita ibu-ibu yang cari jawaban. Ngoten Pak Bunurul nggih? Iya. Ayo. Akal ada yang ngejar semua enak wes, kita diem. Pak Saiful enggak berkomentar, jangan-jangan ditinggal ini. Iya, siap Bu. Saya Seneng toko lab, seneng toko lab. Sampean Pak ya, Pak. Munculkan mukanya sampai malu. Awas Mas presentasi. Saya ini. Jadi buku streaming. Bu. Padahal sudah di on kan ini, tapi tetap ini. Ya apa ini kok tidak muncul ini? Kameranya. Iya, muncul lambat. Ubah sampean niku. Tanduran niku ubah Dek Buri. Iya. Proposal ini makalah kan ya? Makalah Nurul makalah. Masuk Pak Mutahari masih kulaan sinyal, Pak. Pak Mutahari izin keluar. Makalah. Pak Muslim ini saya ngomong. Pak Muslim masih ngopi. Pak Saiful, nanti kalau presentasi awas keluar buku streaming. Jangan ngelawak, Bu. Bu, mungkin yang tadi itu ya Bu ya, mungkin yang hambatan itu yang tadi tuh yang digambarkan Bu Sofi itu yang RK gitu, terus resiko gitu mungkin ya. Jadi hambatannya Ayo diskusi apa lagi? ancamannya apa gitu mungkin. Apa seperti itu ya? Juran mboten patek niku. Hambatan, ancaman dan solusi untuk Itu membuat resikonya tadi itu Bu. Tadi itu kan ancaman, kerentanan, kapasitas resikonya tadi itu Bang Maria. Sampean sing bagian nulis. Nggak sapa? Pak Punjung yang ngetik, Pak Saiful yang presentasi. Pak, karo sak soalnya apa Pak? Pertanyaannya apa Pak? Oh iya Pak Muslim hambatan untuk menciptakan sekolah damai. Sekolah damai. Hambatannya mungkin dari siswa ya atau dari guru. Hambatan, ancaman, solusi untuk menjadikan sekolah damai gitu ya Bu. Ini buat makalah hambatan dan tantangan ya. Solusinya untuk sekolah yang damai itu gitu. Anaknya Pak Mutahari nggih, Pak? Nggih. Itu putranya jenengan. Nggih, Bu. Ngomong saya, Bu. Pencitraan itu. itu. Ono gambare anake Pak Mutahari. Ini ngomong Bu. Sekolah padahal saya. Kok ketut-ketuten sih sinyal iki? Biar tidak disuruh presentasi Pak Mutahari. Ada, Pak. Lanang apa wedok Pak Mutahari? Lanang, Pak. Lanang. Yang jaluk mama baru le. Le mau mama baru ora le Melio itu le banyak le. Sampean paling mau le. Mama Muslim kepingin. Apa Mama Yeti, apa Mama Mila, apa Mama Wiwin, apa Mama Maria le. Seru. Pak Muslim ini sudah senior di sini le. Pak Muslim kepingin paling. Yo, aku cita-citaku telu, Pak. Saya keturutan. Saya cita, Pak.
1,5. Sekedar cita-cita. 1,5. Bu Nurul nanti, Bu Nurul. Bu Nurul ulang nanti, Bu Nurul. Bu Nurul mencari jawaban. Aku topo deh gua hero. Topo deh gua Jalan-jalan. Saya Pak Saiful ikut topo. Presentasi banyak Pak Saiful aja, Bu. Oh iya, Pak Saiful lebih meyakinkan. Ayo endi yuk dibahas apa niki? Hambatan sama ancaman ini jadi satu apa sendiri-sendiri. Ancaman, solusi. Hambatan dulu. Hambatan sendiri, ancaman sendiri tak Bu Maria? Oke, Bu, hambatan. Tantangan itu kudu ancaman ta, Bu? Beda, apa Bu. dibuat Kalau jawaban hambatan sama dengan tantangan. Oh, hambatan sama dengan tantangan. Iki ono. Pinky Boy. Hambatan itu yang menghalangi, Pak. Kalau rintangan, ancaman. Kalau tantangan walaupun ada yang menghalangi, tetap kita mau masuk gitu. Kerasakti ae, Bang. Tetap ya. Apa lagune kerasakti? Kan iya, walaupun halangan, rintangan tak jadi masalah, tetap kita mau ini Pak, mau mendirikan sekolah Pak. Saya kasih contoh ini ya. Nanti Pak Saiful aja. Mari Saya kasih kita contoh. ngelawak sama enggak popo. Saya sebut bayar aja gini saya Bu. Saya sebut tak kasih contoh ya. Kita mau rencana buat sekolah ya. Terus di situ berdekatan dengan suasananya yang ramai seperti itu. Nah itu kan sudah ini tantangan. Oh iya, berarti saya ini. Oh iya, gimana caranya? Oh iya, tetap masuk saja sudah. Itu kan jadi hambatan. Ayo pertanyaannya apa yuk? Satu tulis wes. Yo. Apa Bu? Membuat makalah tentang hambatan, ancaman, solusi untuk menjadikan sekolah damai itu bagus. Dan solusi untuk menjadikan sekolah damai. Ini damai apa aman sih? Ini kata-katanya. Damai. Damai, Bu. Damai bukan. Damai. Aman damai paling ada, Pak. Enggak, damai. Nambah-nambah. Betul, Mas. Damai. Tapi kita aman lah, percuma aman damai. Ada pencurian, tak aman itu. Ini. Saya screenshot semua ini tadi. Damai Bu Nurul. Dan kepada Saiful. Lemot anunya, laptopnya ini. Pak Saiful. Iya. Yang presentasi loh. Gampang ya wis. Senin itu akan upacara Hari Pahlawan. Besok apa Senin? Kelompok 3 nggak ada masalah ya. Oh berarti upacaranya Senin ya? Oke, kelompok 3 membuat ya semacam makalah atau pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu semua
tentang hambatan, ancamannya, dan solusinya itu apa untuk menjadikan sekolah yang damai. Sekolah damai itu sekolah yang bebas bullying, perundungan, kekerasan. Nah, tadi yang sudah saya kemukakan di depan. Di sini kelompoknya Bu Maria ya, Maria Ulfa ya. Junjung Pak Mutohari, Pak Andreas ya. Sudah, silakan dikerjakan. Waktunya kurang 5 menit. Sumber itu ya. Pendapat masing-masing saja. Kurang 5 menit katanya. Nah ini kok kurang 5 menit, belum mengerjakan kok kurang 5 menit. Dikasih waktu berapa menit, Pak? Bu sarapan. Nanti kembali ke rumah besar, Pak. Iya, tadi sudah. Tadi dikasih waktu 15 menit. Nah ini kok kurang 5 menit. Ayo Pak Saiful cepetan. 5 menit 10 menit guyon tok. Bu sarapan. Ini yang dikirim Pak Kunjung itu Pak Muslim. Pak Saiful. Berarti kita menjawab itu apa masing-masing. Dapat dari kelompok habis ya. Terus itu FPG jadi satu. Bapak Ibu, saya tak memberi tugasan anak dulu ya. Nggak boleh, Bu. Ya. Saya tak pasrah sama Pak Muslim aja. Nggak mau. Iya, mepet itu. Papa, iya, Papa. Mama. Iya, mepet itu. Biasanya foto ya. Bagus ya? Cari untung lah. Itu memang yang sedang. Dia bikin kan ya? Dia punya sama kayak mana? Satu. Biarin. Ini gimana itu ya? Itu. Besiku akeh, Bu. Bisa. Boleh. Kalau melok, berarti.
Sampean anu lho balik keluar untuk upload. Pintar Pak Muslim ya. Pak Saiful. Itu Pak Muslim sudah bisa. Apa? Nanti Pak Muslim ada yang presentasi dah lagi. Pak Muslim dia diam-diam menghanyutkan ini. Lihat. Iya, Mbak Pak Klinik ini. Hambatan. Pak Muslim gimana presentasi? Materinya Pak Muslim ini perundungan. Pak Saiful ini nanti kalau kamu tanya, Pak Muslim. Bang kan Bari. Pak Saiful. Iya, benar. Ibu ini kini sih sama Bapak Ibu absen dulu takut lupa nanti. Sudah, saya sudah. Buwi namanya Bu Nurul, bahasa lali. Sudah saya Pak Mutahari, saya pengalaman sering. Neni Bapak Mutahari. Biarkan nanti kita ajak anak makmum di situ. Lu nanti kan kalau kata masih olahragah tapi ya opo bunyi main mana kalau manu yang tadi narik pasti diimpan Wes ngono ah. Bu? Iya, Bang. Saya nyumbang solusi di grup 3 poin. Yo, tak kirim neng. Oh itu. Itu selengkap Pak Muslim bikin solusi nih hambatannya. Saya menggelam. Sekarang sama dengan iya sama. Ada yang kota.
rokok barang tuh kan. Duh, suwe gak ketemu Bu Eni. Iya, pola anu kono-kono. Kate takon headset. Gak ketok sampean suwe. Dadi ketoki. Apa? Bumilatus sing presentasi hari ini. Ngopo, Pak? Jenengan presentasi. Urunan buat ke Pak Dian sama Bu Ella. Siap, Pak. Bacakan Kak Zen. Iya. Kelompok 3 sudah siap nih skalanya. Ya. Oke, ya sebentar lagi. Monggo, sebentar lagi menuju ke link yang semula Bu. Tak kirim neng grup kuwi. Itu ya, Bapak Ibu silakan masuk di room besar. Oke. Link ini ditutup, Bu. Iya, iya Pak Muslim. Keluar. Oh, tapi gak Jenye.